Ini namanya orang yang takut kepada Allah. Ini punya kedudukan sendiri. Rasa takutnya itu punya nilai plus, dapat tambahan istana. Itu akan diberikan tambahan istana. Pasal ke-24, orang-orang yang takut terhadap kedudukan Robnya akan mendapatkan 2 surga. Jadi pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, kalau kita di surga insya Allah seseorang mukmin akan memiliki banyak, mungkin bisa jutaan istana malah gitu. Karena memang ada hadis, misal contoh, ini semua punya dalil ya. Setiap kali orang ke masjid dapat 1 istana di surga, pulang dari masjid 1 istana di surga. Kalau kita sholat lengkap subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sholat, terutama bapak-bapak ini ke masjid, kita punya 10 istana di surga. Ada hadis yang lain, siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali dalam sehari, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baik, apa ruginya baca ini? Berarti kalau kita baca 1 hari 10 kali, kita dapat 1 istana. Kalau 1 tahun 365 hari, 365 istana. Kalau kali 70 tahun umurnya, kan banyak sekali gitu kan. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ini ada makna, ada 2 makna kata ulama hadis. Bisa bermakna kalau dia rutin jaga seumur hidupnya akan diberikan istana di surga, atau memang setiap hari kalau sudah lengkap 12 rakaat itu, subuh 2 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, rutin dia jaga, maka setiap hari dapat 1 istana. Kali 1 tahun 365 hari, kali 70 tahun atau 50 tahun dia hidup, berapa banyak istananya gitu kan? Makanya juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya nanti ada orang-orang yang setiap orang yang rutin mengerjakan sebuah ibadah, dia akan dipanggil di setiap pintunya. Kalau dia jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad, dia sholat dari pintu sholat, puasa pintu puasa, sedekah pintu sedekah, haji pintu haji. Jadi artinya pintu gerbang besar, di dalamnya ada kem istana gitu kan. Setiap jenis ibadah ada sendiri itu. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Jadi karena kita coba kerjakan semuanya. Kata Nabi SAW, ada. Ada. Dan saya berharap kamu termasuk diantaranya. Jadi makanya jangan pilih-pilih ibadah. Dari saya cukup dengan sholat 5 waktu, tahajud gak usah. Ngantuk malam, ya sudah, kehilangan sendiri. Untuk apa tidak dikerjakan? Kenapa tidak bangun? Gara-gara ngantuk. Masa nonton bola bisa begadang, sholat tahajud gak bisa ya? Gak mungkin itu ya. Atau kalau ibu-ibu lagi mau melahirkan, bisa gak tidur? Orang sholat malam lebih penting daripada melahirkan. Lah iya. Walaupun memang melahirkan itu adalah proses mengangkat manusia, tapi sholat malam itu luar biasa fadilahnya. Kenapa waktu itu kita bisa nggak tidur? Karena penyakit al-malas. Itu saja masalah. Ini harus dibuang ke lautan ini, malas ini. Baik. Bagi orang yang takut kepada Allah, jadi ada bedanya teman-teman sekalian antara orang yang beribadah kepada Allah karena itu perintah, ya sudahlah Allah perintah saya kerjakan. Dia tidak mengerjakan dosa karena tidak ada fasilitas dosa. Misal kayak di Saudi ada maksiat tapi tidak ada diskotik, tidak ada karaoke, tidak ada bar, tidak ada. Orang perempuan semua disuruh wajib pakai jilbab. Ada terjadi tapi itu sedikit sekali. Nggak ada fasilitas. Ada orang tidak berbuat dosa karena nggak ada fasilitas. Mungkin kalau ada dia bisa lakukan, gitu kan? Ini posisinya masih aman lah, gitu kan? Tapi ada orang punya kedudukan mulia. Dia mengerjakan ibadah, dia sholat malam, dia sholat 5 waktu on time, dia puasa, dia baca Quran, dia paksa dirinya berzikir, berbuat ibadah dikerjakan sama dia, karena dia takut kalau sampai Allah nggak sayang sama dia. Ini berbeda ya. Dia mengerjakan karena dia mau mendapatkan cintanya Allah. Sama dengan dia tidak mengerjakan dosa, walaupun ada fasilitas dia tahan dirinya, nggak mau, karena dia takut kepada Allah. Jangan sampai tiba-tiba lagi zina, lagi riba, lagi apa, kemudian azabnya Allah turun. Ya. Ini namanya orang yang takut kepada Allah. Ini punya kedudukan sendiri. Rasa takutnya itu punya nilai plus, dapat tambahan istana. Itu akan diberikan tambahan istana. Ini yang disebutkan oleh penulis ini pasal 24, orang yang takut terhadap kedudukan Robnya mendapatkan 2 surga, sebagaimana sudah saya paparkan tadi. Beliau mengangkat firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 53.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang-orang yang takut saat menghadap Rabb-nya, tadi mengerjakan perintah karena takut sama Allah, takut Allah nggak cintai dia, gitu kan? Kalau dia berada di saf kedua atau ketiga, ketakutan, bagaimana caranya saya nggak di saf pertama ini? Orang-orang di saf pertama sudah lebih dicintai sama Allah, ada ketakutan itu, gitu kan? Ketinggalan sholat subuh, ya Allah, Allah sudah catat tadi orang-orang sudah pada melapor ke Allah, nih saya tidak hadir, ketakutan. Ini namanya ketakutan karena Allah. Dia ibadah sebenarnya. Beda dengan orang yang sholat subuh di masjid atau enggak, ya sudahlah nggak apa-apa, besok aja saya kerjain, biasa-biasa saja. Ini rasa takut ini punya nilai plus ya. Dia buat dosa, godaan besar, lawan, nggak mau, saya nggak mau, apapun konsekuensinya. Oh ini orang gagal, ini orang cantik, saya tergoda, enggak, saya nggak mau. Saya sudah bilang tadi, syaitan nggak bisa buat apa-apa kok, cuma bisik-bisikin, redam dia, lawan. Bisa, kita bisa kalau nggak mau. Kalau mau, kita cari aktivitas yang lain, insya Allah, baca isti'adzah, sibukkan diri dengan ibadah, insya Allah akan terjaga. Maka orang takut berbuat dosa karena takut Allah hukum, akan ada nilai sendiri. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Artinya fasilitas di dalamnya bagus sekali. Semua kebutuhan kalian akan ada. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian mau dustakan? Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir, dan sudah pernah kita jelaskan masalah mata air surga, gitu kan? Ada 2 sumber mata air, ada mata air yang berada di sebuah tempat yang mengeluarkan air dan tertampung seperti wadah kolam kalau kita sekarang, tapi pinggiran-pinggiran kolamnya terbuat dari emas. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Bisa Bapak Ibu kembali ke pasal-pasalnya sendiri. Kemudian yang kedua ada mata air juga yang keluar di tempat-tempat khusus yang akhirnya keluarlah darinya lautan, sungai-sungai dan seterusnya yang mengalir ke istana-istana ahli surga. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian mau dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Yang dimaksud dengan berpasang-pasangan adalah ada pohon yang tinggi dan ada pohon yang pendek. Ini makna. Bisa masuk. Ada juga makna yang lain adalah buah-buahannya seperti kita lihat dalam satu buah-buahan atau satu tangkai, biasanya ada yang lonjong, ada yang lebih panjang, tidak semuanya sama bentuknya. Maka berpasang-pasangan dalam arti kata semuanya ada. Ada juga masuk maknanya adalah warna-warna. Dalam satu pohon pernah kita jelaskan di pohon bidara surga, yang seorang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa di surga ada pohon yang menyakitkan?" Kata Nabi SAW, "Pohon apa?" Allah berfirman dalam Al-Quran, di sana ada pohon-pohon bidara. Pohon bidara tangkainya ada durinya, gitu kan? Itu menyakitkan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah akan mengganti di setiap durinya buah, dan buahnya memiliki beragam macam warna. Semua warna, dari kuning, dari merah, dari hijau, semua warnanya ada, gitu kan? Semua warnanya ada, dan masing-masing warna memiliki cita rasa tersendiri. Ini yang dimaksud dengan beragam macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Penyampaian baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim berhubungan dengan masalah ini adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin di surga sungguh memiliki sebuah kemah yang terbuat dari sebuah intan yang berongga, panjangnya 60 mil. Ya, panjangnya kemah itu. Dia memiliki banyak kemah. Pada setiap sudut terdapat istri-istri yang tidak bisa melihat orang lain. Jadi kalau dia memiliki beberapa orang pasangan, maka di setiap kemah itu ada pasangannya istri sendiri, dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa juga saling melihat satu sama yang lain karena besarnya gitu. Yang mereka dipergilirkan untuk orang mukmin. Juga ada 2 taman yang bejana-bejananya terbuat dari perak dan segala isinya. Maksudnya minuman-minuman yang siap diminum di dalamnya, serta 2 taman yang bejana-bejananya terbuat dari emas dan segala isinya. Yang menghalangi mereka untuk memandang Rabb mereka hanyalah ridhaul kibriya atau tirai keagungan,
pada wajahnya di surga Aden. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tirai yang tidak akan dilihat nanti kecuali tadi sebagaimana hadis sebelumnya kita sebutkan, kalau ahli surga sudah masuk kemudian dalam surga baru kemudian diperlihatkan. Ada sebuah riwayat yang dikatakan maka Allah memudahkan ahli surga untuk melihatnya di setiap pagi dan petang. Selain dari itu Allah SWT akan menutup kembali tirainya, dan itu tirai adalah tirai kemuliaan dan keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pasal 25. Dan tentu bahasan kita ini sampai pasal 30-an ya kalau tidak salah ya. Ya, pasal 30 nanti. Pasal 25, tinggi postur seorang mukmin di surga. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan tentunya, tapi saya sebutkan kembali hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Adam menurut bentuknya tingginya 60 hasta. Ketika dia menciptakannya, dia berkata kepadanya, pergilah lalu ucapkanlah salam kepada golongan itu, yakni para malaikat. Lalu dengarlah salam penghormatan mereka kepadamu. Karena itu salam penghormatanmu dan salam penghormatan anak keturunanmu. Nabi SAW melanjutkan, lalu ia pergi lantas mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan juga diberikan kepadamu dan rahmatnya Allah atau karunia-Nya akan selalu bersamamu. Lalu beliau melanjutkan hadisnya Nabi SAW, setiap orang yang masuk surga menurut bentuk Adam atau mengikuti bentuknya Adam alaihissalam, tingginya 60 hasta, bentuk tubuh itu terus menerus berkurang sejak setelah penciptaan ini itu hingga sekarang. Maksudnya di dunia Adam alaihissalam 60 hasta, makin dekat kiamat makin pendek. Jadi memang manusia makin memendek postur tubuhnya. Makanya sekarang kalau ada orang tingginya 2 meter itu sudah kita anggap sangat tinggi kan, kita kaget kagum kadang-kadang, atau mungkin 2,5 meter. Kalau di zaman dulu itu kecil sekali. Nabi Adam alaihissalam 60 hasta ya, berarti 27,5 meter tingginya alaihissalatu wassalam. Dan kita nanti di akhirat akan kembali dengan poster itu. Makna daripada potongan hadis terakhir ini, dan akan terus berkurang sampai hari ini, maksudnya sampai menjelang kiamat, mereka terus akan memendek poster tubuhnya sampai nanti di akhirat dibangkitkan kembali dengan poster awalnya Adam alaihissalam.